La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'an bin Abi Waqqas berasal dari suku Bani Zuhrah dari suku Quraisy. Beliau merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari garis pihak ibu. Sa'an bin Abi Waqqas lahir di Mekah pada tahun 595 Masehi. Ayahnya adalah Abu Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah dari klan Bani Zuhrah dari suku Quraisy. Uhaib bin Abdul Manaf adalah paman dari pihak ayah Aminah binti Wahab, yakni ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibu Sa'an bin Abi Waqqas adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf. Ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aminah binti Wahab berasal dari suku yang sama dengan Sayyidina Sa'an bin Abi Waqqas, yaitu dari Bani Zuhrah. Oleh karena itu, Sa'an bin Abi Waqqas juga sering disebut sebagai Sa'an dari Zuhrah. Sa'an bin Abi Waqqas dilahirkan dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Beliau adalah seorang pemuda yang serius dan memiliki pemikiran yang cerdas. Sosoknya tidak terlalu tinggi, namun bertubuh tegap dengan potongan rambut yang pendek. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, Rasulullah memuji dan mencandai Sayyidina Sa'an bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bersabda, "Ini pamanku, maka hendaklah seseorang menampilkan pamannya sambil duduk." Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmizi. Dan inilah kisah perjalanan Sa'an bin Abi Waqqas masuk Islam hingga beliau wafat. Sa'an bin Abi Waqqas dilahirkan di Mekah 23 tahun sebelum hijrah. Beliau tumbuh dan terdidik di lingkungan Quraisy, bergaul bersama para pemuda Quraisy dan pemimpin-pemimpin Arab. Sejak kecil, Sayyidina Sa'an gemar memanah dan membuat busur panah sendiri. Adapun kedatangan jamaah haji ke Mekah menambah khazanah pengetahuannya tentang dunia luar. Dari mereka, beliau mengenal bahwa dunia itu tidak sama dan seragam, sebagaimana samanya warna pasir gurun dan gunung-gunung pasir. Banyak kepentingan dan tujuan yang mengisi kehidupan manusia. Mengenal Islam sejak lahir adalah sebuah karunia yang besar, karena hidayah yang mahal harganya itu Allah beri tanpa kita minta. Berbeda bagi mereka yang mengenal Islam di tengah jalannya usia, keadaan ini tentu lebih sulit. Banyak batu sandungan dan pemikiran yang membingungkan. Sa'an bin Abi Waqqas radhiyallahu an memeluk Islam saat berusia 17 tahun. Beliau menyaksikan masa jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq berperan besar mengenalkannya kepada agama tauhid ini. Ia menyatakan keislamannya bersama orang yang didakwahi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau memeluk Islam bersama Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Hanya 3 orang yang mendahului keislaman mereka. Ketika Sa'an bin Abi Waqqas memeluk Islam, menerima risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan meninggalkan agama nenek moyangnya, ibunya sangat menentangnya. Sang ibu ingin agar putranya kembali satu keyakinan bersamanya, menyembah berhala dan melestarikan ajaran leluhur. Ibunya mulai mogok makan dan minum, yaitu untuk menarik simpati putranya yang sangat menyayanginya. Ia baru akan makan dan minum kalau Sa'an radhiyallahu an meninggalkan agama Islam. Setelah beberapa lama, kondisi ibu Sa'an terlihat mengkhawatirkan. Keluarganya pun memanggil Sa'an bin Abi Waqqas dan memperlihatkan keadaan ibunya yang sangat sekarat. Pertemuan ini seolah-olah hari perpisahan jelang kematian. Keluarganya berharap Sa'an bin Abi Waqqas iba kepada ibunya. Sa'an bin Abi Waqqas menyaksikan kondisi ibunya yang begitu menderita. Namun keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya berada di atas segalanya. Ia berkata, "Wahai ibu, demi Allah,
seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu binasa, aku tidak akan meninggalkan agama ini sedikit pun. Makanlah wahai ibu, jika ibu menginginkannya. Jika tidak, itu juga pilihan ibu. Ibunya pun menghentikan mogok makan dan minum. Ia sadar, kecintaan anaknya terhadap agamanya tidak akan berubah dengan aksi mogok yang ia lakukan. Adapun berkaitan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan sebuah ayat yang membenarkan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami secara langsung tantangan besar dalam perjuangan menegakkan agama Islam. Pada masa awal penyebaran Islam, Sa'ad menghadapi berbagai bentuk kesulitan dan penderitaan yang tak terbayangkan. Kaum Quraisy, yaitu sebagai pendukung tradisi jahiliyah, merasa terancam oleh ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam situasi ini, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak hanya menyaksikan, tetapi beliau juga merasakan secara mendalam betapa kerasnya perjuangan yang harus dijalani oleh umat muslim. Selama masa-masa awal dakwah, Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi kekerasan dan penghinaan dari kaum Quraisy. Mereka yang menolak ajaran Islam melakukan berbagai bentuk penindasan terhadap para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad radhiyallahu an, yang dikenal sebagai salah satu pengikut awal dan setia, seringkali menjadi sasaran serangan verbal dan fisik. Tindakan-tindakan ini mencerminkan betapa gigihnya usaha kaum Quraisy untuk menghentikan penyebaran Islam, serta betapa beratnya ujian yang harus dilalui oleh para sahabat Nabi. Di tengah semua kesulitan tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi ujian yang sangat berat dari sisi keluarganya. Ibunya, seperti banyak anggota keluarga lainnya yang belum menerima Islam, secara terbuka menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ibunya menolak ajaran Islam dan seringkali berusaha mempengaruhi Sa'ad untuk meninggalkan keimanannya, Sa'ad tetap menunjukkan sikap yang penuh kasih dan penghormatan terhadap ibunya. Beliau berusaha menjaga hubungan baik dengan ibunya, menyayangi dan merawatnya sesuai dengan ajaran Islam, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Ini menunjukkan keteguhan dan ketaatan Sa'ad tidak hanya terhadap ajaran agama, tetapi juga terhadap tanggung jawab sebagai seorang anak, meski dalam keadaan yang paling menentang sekalipun. Mengenai anggapan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama kali melemparkan anak panah dalam rangka berjuang di jalan Allah, dikisahkan bahwa suatu ketika kaum muslimin Makkah sedang mengerjakan sholat di lorong-lorong jalan yang ada di Makkah, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Namun sebagian kaum musyrikin melihat mereka, lalu kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bangun dan langsung menyerang mereka. Beliau memanah salah seorang dari mereka hingga darah mengalir dari tubuh orang tersebut. Dan inilah darah pertama yang ditumpahkan oleh umat Islam di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kaum kufar Makkah memboikot kaum muslimin, Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah berlindung di klan Abu Talib, sehingga harus menahan lapar bersama Rasulullah selama 3 tahun penuh. Selama itu Sa'ad bin Abi Waqqas hanya memakan dedaunan, hingga akhirnya Allah pun menghendaki ujian ini berakhir. Tak lama kemudian Sa'ad radhiyallahu an lalu pergi berhijrah ke Madinah bersama orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Umair bin Abi Waqqas berhijrah bersama saudaranya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, ke Madinah. Ketika orang yang bertugas untuk mengumandangkan seruan jihad berkata,
"Hayya alal jihad, mari berjihad." Sa'ad pun segera keluar dengan membawa pedang dan panahnya. Saat itu usia Sa'ad radhiyallahu an telah lebih dari 20 tahun, sedangkan Umair masih kecil. Umurnya belum mencapai 13 tahun atau 14 tahun. Sebagaimana biasanya, Rasulullah selalu memeriksa kondisi pasukannya. Rasulullah akan menolak anak-anak kecil yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berperang. Rasulullah pun melihat Umair. Saat itu Umair bersembunyi agar dia tidak disuruh pulang oleh Rasulullah, yang menyebabkan dirinya tidak bisa ikut berperang bersama dengan kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW melihatnya, maka Rasulullah menolak dan menyuruh Umair untuk pulang. Umair radhiyallahu an pun menangis hingga Nabi merasa iba kepadanya. Akhirnya Rasulullah SAW membolehkan Umair untuk keluar bersama pasukan Badar. Umair pun berdiri di samping Sa'ad bin Abi Waqqas guna berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika peperangan selesai dan debu tidak lagi berterbangan, terlihatlah 14 orang dari kaum muslimin yang gugur sebagai syahid. Orang yang paling muda di antara ke-14 orang tersebut adalah Umair bin Abi Waqqas. Ia menemui syahidnya di tangan salah satu pasukan musyrikin berkuda yang dikenal dengan nama Amru bin Abdul Wud, yang nantinya akan dibunuh oleh sahabat Nabi sekaligus khalifah keempat Islam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas pun pulang dengan membawa kemenangan di satu tangannya dan tangisan kesedihan di tangan yang lain. Kehidupan berjihad berlangsung begitu cepat. Orang-orang Islam berpindah dari satu pertempuran ke pertempuran yang lain, hingga tibalah saatnya perang Uhud. Saat itu para pasukan pemanah tidak mematuhi ucapan Rasulullah. Lalu mereka meninggalkan tempat-tempat mereka. Melihat keadaan itu, pasukan kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin. Hingga akhirnya mereka sampai ke Rasulullah, yang pada saat itu hanya segelintir sahabat saja yang ada di samping Rasulullah. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah melihat Sa'ad, Rasulullah bersabda kepadanya, "Usir mereka." Maksudnya pukul mundur orang-orang musyrik itu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, "Bagaimana aku dapat melakukan hal itu sendirian?" Akan tetapi kemudian Sa'ad segera mengeluarkan anak panah dari sarungnya. Lalu beliau melemparkan anak panah itu ke arah salah seorang dari kaum musyrikin hingga orang itu tewas. Sa'ad bin Abi Waqqas kembali mengambil anak panah yang lain. Lalu dengan anak panah itu beliau pun membunuh salah seorang lainnya dari kaum musyrikin. Demikianlah panahnya telah membunuh banyak orang musyrik. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil panahnya itu lalu berkata, "Ini adalah panah yang diberkahi oleh Allah." Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah ikut serta dalam satu pertempuran, kecuali ia akan membawa anak panah tersebut. Dan hal itu terus dilakukannya hingga beliau meninggal dunia. Pada hari yang menyedihkan itu, datanglah Ummu Aiman untuk memberi minuman kepada para pasukan yang terluka dalam medan perang. Tiba-tiba seorang kafir melemparnya dengan anak panah, hingga dia pun terjatuh dan auratnya terbuka. Orang kafir tersebut pun tertawa. Melihat itu, Rasulullah SAW segera mengambil sebuah anak panah, lalu bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, lemparlah anak panah ini. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Demikianlah Rasulullah SAW telah menggabungkan penyebutan nama ayah dan ibunya ketika meminta sesuatu kepada Sa'ad. Dan hal itu belum pernah Rasulullah lakukan terhadap siapapun kecuali kepada Sa'ad radhiyallahu anhu. Setelah Sa'ad radhiyallahu an melepaskan anak panah tersebut tepat mengenai leher orang kafir itu, hingga ia pun tewas seketika. Melihat itu, Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, "Sa'ad telah melakukan pembalasan untuknya, yakni untuk Ummu Aiman. Semoga Allah mengabulkan doanya."
Sejak saat itu, yang menjadi senjata Sa'ad bin Abi Waqqas dalam setiap peperangannya adalah anak panah yang diberkahi dan doa yang dikabulkan. Sa'ad radhiyallahu an selalu teringat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan kepadanya. Makanlah yang baik-baik wahai Sa'ad, niscaya doamu akan dikabulkan. Beliau juga teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ya Allah, tepatkanlah lemparannya dan kabulkanlah doanya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya, maka Sa'ad radhiyallahu an pun menjadi pemanah jitu dan doanya selalu terkabulkan. Sebelum terjadinya peperangan yang sangat masyhur di negeri Persia, yaitu Perang Qadisiyah, orang-orang Persia telah berkumpul dalam jumlah yang sangat besar guna menghadapi orang-orang Islam. Saat itu Umar bin Khattab yang menjadi Amirul Mukminin ingin keluar guna menghadapi pasukan Persia dan memimpin pasukan kaum muslimin. Namun Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhasil merayunya agar dia mengurungkan niatnya tersebut. Tugas yang sangat sulit ini tidak mungkin dapat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, baik dalam hal keimanan maupun fisiknya. Dari sini Abdurrahman bin Auf berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Sebaiknya kamu mengutus orang yang memiliki cakar-cakar seperti singa. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas." Sayyidina Umar pun mempertimbangkan perkataan Abdurrahman tersebut, hingga akhirnya beliau berpendapat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan singa yang pantas untuk dipercaya melakukan tugas yang sulit itu. Sayyidina Umar pun menunjuknya sebagai pemimpin pasukannya, lalu dia berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, janganlah kamu terperdaya bila dikatakan kepadamu, engkau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau adalah sahabat Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapus suatu kejelekan dengan kejelekan lainnya, melainkan Dia akan menghapus suatu kejelekan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, sesungguhnya tidak ada satu hubungan pun antara Allah dengan salah seorang pun dari hamba-hambanya, kecuali hubungan ketaatan." Sa'ad bin Abi Waqqas pun keluar sebagai singa bagi Allah dan Rasul-Nya, yang diutus untuk memimpin kaum muslimin dalam sebuah peperangan yang sangat menentukan di negeri Qadisiyah. Melalui perantara Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah Subhanahu wa taala memadamkan api yang menjadi sesembahan orang-orang Majusi, membersihkan bumi Persia dari najis, dan mengubah tempat-tempat penyembahan api menjadi masjid-masjid yang dipakai untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Madain, yaitu ibu kota Persia, jatuh ke tangan kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan pasukannya dengan memberikan kemenangan kepada mereka. Meskipun pada waktu itu Sa'ad radhiyallahu an sedang merasakan kesakitan pada sebagian anggota tubuhnya, tetapi beliau berusaha untuk menahan rasa sakit. Beliau tetap memimpin kaum muslimin guna meraih pertolongan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, kaum muslimin pun selalu mengulang-ulangi perkataan, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami, sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik pelindung." Sa'ad bin Abi Waqqas dan kaum muslimin berjalan menyeberangi sungai Dijlah hingga mereka dapat sampai di tempat kaum musyrikin. Akhirnya mereka dapat mengalahkan orang-orang Persia secara total. Hal itu tidak lepas dari kehebatan pemimpin mereka, sang pemilik anak panah yang selalu mengenai sasaran dan pemilik lemparan yang tepat. Adapun doa yang selalu dikabulkan merupakan senjata kedua yang dipergunakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam berperang melawan musuh-musuh Allah. Pintu-pintu langit selalu terbuka untuk menyambut setiap doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengabulkan doa dan permintaan Sa'ad kapan saja dia berdoa dan meminta kepadanya. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tidak banyak kebaikan dunia yang masih tersisa.
Sebagian kaum muslimin saling berseteru dengan sebagian yang lainnya. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas berusaha menjauhkan diri dari fitnah ataupun kerusuhan tersebut. Beliau juga tidak turut berperang dalam kubu Sayyidina Ali ataupun Muawiyah. Akan tetapi beliau lebih memilih untuk tinggal di Madinah yang berada jauh dari tempat terjadinya kerusuhan tersebut. Beliau menjadi wali ataupun gubernur di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang berumur panjang. Beliau juga dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang banyak. Namun ketika akhir hayatnya, beliau mengenakan pakaian dari wol, yakni jenis kain yang dikenal murah kala itu. Beliau sempat berkata, "Aku mempunyai sebuah kain yang terbuat dari bulu. Kafani aku dengan kain ini, karena pakaian inilah yang aku pakai saat memerangi orang-orang musyrik di Perang Badar." Pada pagi hari di tahun ke-55 Hijriah, kaum muslimin melayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka memakamkannya di Baqi, di samping kuburan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ummahatul Mukminin, ikut mendoakannya. Semoga Sa'ad bin Abi Waqqas dapat sampai ke surga-surga Allah serta dapat meraih keridhaan dan ampunannya. Kini yang tersisa hanyalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lemparkanlah anak panah ini wahai Sa'ad. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Wallahu a'lam bissawab." Demikianlah kisah mengenai salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga dari kisah hidup dan perjuangannya kita bisa mengambil pelajaran yang berharga tentang ketulusan iman, keberanian, dan kesetiaan. Semoga pula kita diberi kesempatan untuk mengikuti jejaknya dan berkumpul dengan para sahabat yang mulia di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan doa kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat dan rahmat-Nya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.